Timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Australia, netizen ngamuk Patrick Kluivert out menggema. Sydney, harapan besar publik Indonesia terhadap debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia berubah menjadi kekecewaan dalam. Garuda tak berkutik saat bertandang ke Sydney Football Stadium dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 12/3 Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dibantai Australia dengan skor telak 1-5. Babak pertama, mimpi buruk Timnas Indonesia. Sejak menit awal, Timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan inisiatif menyerang dengan pola tipe 4-3 yang diterapkan Kluivert. Garuda hampir unggul cepat di menit ke-5 melalui sundulan Jay Itzes yang sayangnya masih bisa ditepis oleh kiper Australia, Matthew Ryan. Namun, petaka bagi Indonesia datang di menit ke-12. Wasit menunjuk titik putih setelah VAR menunjukkan bahwa Nathan Joe Aon melanggar pemain Australia di kotak terlarang. Martin Boyle dengan tenang mengeksekusi penalti dan membawa Socceroos unggul 1-0. Hanya 2 menit berselang, pertahanan Indonesia kembali rapuh. Nishan Velupillay berhasil lolos dari kawalan dan menambah keunggulan Australia menjadi 2-0. Indonesia semakin tertekan dan gagal mengembangkan permainan. Di menit ke-35, Jackson Irvine menambah penderitaan Timnas Indonesia. Gelandang serang Australia itu sukses mencetak gol ketiga untuk tuan rumah setelah menerima umpan silang yang gagal diantisipasi lini belakang Indonesia. Babak pertama ditutup dengan keunggulan telak Australia 3-0. Kluivert mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Eliano Reinders di awal babak kedua. Pergantian ini sempat membuat Indonesia lebih agresif dalam menyerang. Pada menit ke-52, Romani mendapat peluang emas, tetapi tembakannya masih bisa diamankan Matthew Ryan. Namun justru Australia yang kembali mencetak gol di menit ke-61. Craig Goodwin sukses menanduk bola hasil sepak pojok dan mengubah skor menjadi 4-0. Indonesia mencoba memperkecil ketertinggalan dan sukses di menit ke-78. Romani mencetak gol pertama bagi Timnas Indonesia setelah menerima umpan Kevin Dix. Sayangnya, harapan untuk bangkit pupus setelah Jackson Irvine kembali mencetak gol di menit ke-85, memastikan kemenangan telak 5-1 bagi Australia. Hasil buruk ini langsung memicu kemarahan netizen. Media sosial dipenuhi dengan kritik pedas terhadap Patrick Kluivert dengan tagar Patrick out menjadi trending di berbagai platform. Banyak yang membandingkan permainan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong yang dianggap lebih berkembang dan memiliki karakter kuat. Shin Tae-yong membawa permainan berwarna dengan taka-tiki, pressing tinggi, dan determinasi. Sekarang kita malah kembali ke zaman kegelapan. Kluivert gak ngerti filosofi sepak bola Indonesia. Gaya main kita gak jelas, komentar lainnya. Selain itu, banyak yang menuding PSSI terlalu gegabah mengganti Shin Tae-yong yang sebelumnya berhasil membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Analisis, apa yang salah dengan Timnas Indonesia? Kekalahan telak ini menyoroti beberapa kelemahan mendasar dalam strategi Kluivert. 1. Taktik yang tidak jelas. Timnas Indonesia terlihat kebingungan dalam membangun serangan. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lambat, membuat lawan mudah memotong aliran bola. Lini belakang rapuh. Formasi 3 back yang diterapkan Kluivert tampak tidak efektif. Pemain bertahan sering kehilangan posisi, memberikan ruang bagi pemain Australia untuk mengeksploitasi celah pertahanan. 3. Minimnya kreativitas di lini tengah. Tidak adanya pemain yang mampu mengatur tempo membuat permainan Timnas Indonesia terkesan monoton. Tom Hay dan Nathan Joe Aon kesulitan menghadapi tekanan tinggi dari lini tengah Australia. 4. Eksekusi yang buruk. Beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, termasuk penalti yang gagal dieksekusi oleh Kevin Dix di awal pertandingan. Apa selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Hasil ini membuat posisi Timnas Indonesia semakin sulit di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan besar ini juga bisa berdampak pada psikologis pemain dan moral tim secara keseluruhan. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian berat bagi Patrick Kluivert. Jika Indonesia kembali gagal menunjukkan peningkatan performa, tekanan dari supporter dan media bisa semakin besar, bahkan berujung pada pemecatan pelatih asal Belanda itu. Sementara itu, PSSI harus segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi kegelisahan publik. Apakah mereka akan tetap percaya pada Kluivert atau mempertimbangkan opsi untuk kembali ke Shin Tae-yong?
Yang pasti, supporter Indonesia tidak ingin melihat tim Garuda terus-menerus menjadi bulan-bulanan lawan. Jika situasi tidak segera membaik, bukan tidak mungkin revolusi di tubuh timnas Indonesia akan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bagaimana menurutmu? Apa Patrick Kluivert masih layak melatih timnas Indonesia? Ataukah sudah saatnya PSSI bertindak dan mengembalikan Shin Tae-yong?